Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana fi asrarihi. Ini amin ya rabbal alamin. Ila angkol faslun. Tawi iku fasal suci. Adapun ini sebuah fasal wa syaraitu sholati. Lan utawi pira-pira syarate salat qabla dukhuli ing dalem manjing fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a 5 pira-pira perkara. Adapun syarat-syarat salat wa syaraitu sholati, adapun syarat-syarat salat qabla dukhuli sebelum masuk atau sebelum melaksanakan fiha di dalam salat itu khamsatu asya'a, itu ada 5. Ada 5 itu yang tertulis di dalam kitab ini ya, kitab takrib. Akan tapi ada tambahan-tambahan yang lainnya lagi. Di setiap kitab itu berbeda-beda penambahannya. Ada yang nambah 2, ada yang nambah 3, ada yang tergantung ngarang kitabnya. Cuman ya beliau para ulama berbeda tentang penghitungannya, ya sebenarnya ya sama intinya. Ada yang masukkan syarat sebelum sholat itu karena sudah termasuk di dalamnya adalah syarat wajib melaksanakan sholat seperti orang Islam, itu kan syarat wajib, ya kan? Maka tidak memasukkan lagi dalam hitungan ini. Nah, syarat ini adalah harus terpenuhi, akan tapi ini bukan bagian dari sholat, ya, bukan bagian. Beda sama rukun. Kalau rukun memang bagian sholat. Yang pertama yaitu toharatul a'dha'i minal hadas. Yang pertama adalah sucinya anggota tubuh. Maksudnya sucinya semua badan, ya. Itu dari hadas. Yang pertama itu apa? Suci anggota badan minal hadas, dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang dimaksud a'dha'i itu bukan hanya bagian-bagiannya wudhu saja ya, anggota badan wudhu saja bukan, akan tapi seluruh badan harus suci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu syarat sahnya sholat. Terus kalau ada orang sholat kok dalam keadaan berhadas, entah itu lupa, ya, ataupun dia sengaja, maka sholatnya tidak sah. Wa taharatun najis, dan suci dari najis. Nah, baik di badan maupun di pakaian maupun di tempat, itu orang kalau mau sholat itu harus suci. Ya, nggak boleh kita itu membawa najis. Ya, maka kalau orang sholat itu membawa najis, ya, maka sholatnya harus diulang. Kalau dia lupa terus kemudian ingat, ya, maka sholatnya harus diulang. Sholat tiba-tiba dia lagi jalan-jalan misalnya sama temennya, nemu batu hitam, dikiranya batu akik misalnya. Nah, dikiranya batu akiknya karena kemilau cahayanya itu. Kan akhirnya dia saya nemu batu akik nih, dimasukinlah ke saku, dibawa dia sholat sampai selesai sholatnya. Begitu selesai salam, ngobrol-ngobrol lagi sama teman-temannya. Saya nemu nih batu akik keren, berkilau. Setelah dipegang-pegang, loh, kok pecah? Ternyata apa? Bukan batu akik, tapi apa? Enya kambing. Kan warnanya sama, hitam terus kemilau gitu kan. Nah, kira-kira sholatnya harus diulang apa enggak? Wajib diulang, sebabnya membawa najis.
Najis yang tidak dimakfu, yang tidak dimaafkan. Sebab najis itu kan ada najis yang dimaafkan di baju atau di badan, tapi tidak dimaafkan di air. Ya, waktu itu sudah penjelasannya kayaknya bab najis. Terus najis yang dimaafkan di air, tapi tidak dimaafkan di baju. Ya. Terus ada yang najis dimaafkan di kedua-duanya, baik di baju maupun di air. Dan juga ada najis yang tidak dimaafkan di kedua-duanya. Jadi ada, nah yang dimaksud di sini nggak boleh membawa najis adalah najis yang tidak dimaafkan, yang tidak dimakfu. Badan, pakaian itu harus suci. Kalau misalkan di bawah itu ada kotoran, kotorannya kering, ya kotorannya kering terus kemudian kita tutup pakai sejadah. Dan kita anggota badan kita itu nggak nempel dengan najis keringnya. Sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah ya. Kecuali kalau kamu sholatnya itu di atas kotorannya. Ya, itu nggak sah nempel langsung dengan najisnya. Meskipun najisnya kering, maka sholatnya tidak sah. Wasaniana pun kaping loro iku satru launil aurat. Nutupi warna aurat. Yang kedua itu menutupi warna aurat. Jadi bukan hanya pakaian menutupi badan kita saja, tapi warnanya misalnya transparan gitu warnanya ya plastik bening. Ya kelihatan tetap auratnya nggak sah sholatnya harus. Makanya ini terkhusus santri putri ini ya. Ini pakai muknanya, pakai itunya penutupnya itu yang tebel bahannya. Ya. Yang tebel bukan berarti kayak kantong semen enggak, maksudnya itu mukanya bahannya yang tebel itu jadi nanti enggak menerawang gitu loh. Ya, gitu. Enggak apa-apa mahal sedikit, enggak apa-apa, yang penting kita selamat ya kan daripada murah tapi kita enggak selamat kan bahaya. Nah, ini menutup aurat. Ini bagi yang mampu tentunya, bagi yang mampu. Kalau orang nggak punya apa-apa, dia nggak punya baju, sholat di rumah sendirian, nggak pakai apa-apa juga sah. Tapi kalau orang nggak bener-bener nggak punya apa-apa dan nggak ada yang minjemin, nggak ada yang mau nyumbang, itu nggak, itu sah sholatnya. Tapi zaman sekarang nggak punyanya orang, alias melarat-melaratnya orang itu mesti. Jangankan kok hanya sekedar baju, motor juga setiap rumah sekarang ada. Beda ya zaman dulu anak waktu kecil. Ya. Nah, ini masalah aurat. Yang dimaksud menutup aurat itu tidak boleh terlihat itu dari arah atas dan dari arah kanan kiri depan belakang. Jawanib artinya. Ya, jadi kalau aurat kok terlihatnya dari bawah, maka itu enggak bermasalah alias sholatnya tetap sah. Yang dimaksud itu adalah dia terlihat auratnya dari atas atau dari samping. Kalau terlihat, maka dia bisa membatalkan sholatnya. Kayak misalnya ada orang kelebihan berat badan alias obesitas. Ya, badannya biasanya gede. Sarungan pun dia nggak di atas pusar, ya sarungannya di bawahnya pusar membleh. Ya kan? Udah gitu pakainya kaosnya itu gombrang-gombrang. Oh, gombrang-gombrang ininya lebar lehernya segini misalnya. Kalau ruku otomatis dia akan kelihatan itu bagian aurat situ pusar ke bawahnya. Nah itu maka sholatnya tidak sah. Ya, kalau kayak gitu. Atau banat, nih banat. Makanya ini banat ya. Sampaikan kepada kalian ya. Lebih aman pakai muknanya itu yang terusan. Jangan pakai yang potongan, itu lebih aman. Sebab apa? Sebab kalau misalnya nih, kamu pakai mukna, daleman kamu misalnya suatu ketika, ya namanya orang kan kadang buru-buru, kadang ini, pakainya kaos biasa berkeras di lehernya kelihatan.
Nah itu kalau misalkan dari potongan, mukena yang potongan itu misalkan nih begitu lagi ruku tiba-tiba angin brrrr kabur. Ya misalnya, nah kelihatan ini bagian sini lehernya dari berarti kan dari arah mana? Dari arah dari arah samping. Ya, meskipun nggak ada orang yang melihatnya, tapi kamu terasa bahwa ini terbuka atau nggak kena angin dia pokoknya begitu ruku atau sujud posisinya terbuka gitu, sininya kelihatan misalnya, terasa kelihatan. Itu maka bisa batal sholatnya. Makanya lebih aman itu pakai yang terusan. Kalau yang belum punya, ngomong sama orang tuanya lah, masih sama anak sih. Sama orang tuanya minta, Pak, yang terusan. Sama disampaikan juga ke misalnya ibu atau saudara perempuan yang masih pakainya terusan. Itu lebih aman, bukan anak mengatakan yang pakai yang terusan itu enggak sah, bukan ya. Tapi lebih aman yang pakainya yang terusan daripada yang potongan. Paham ya? Bagi banin juga misalnya nih, banin suatu ketika sholat di lantai 2, ya. Nah lantainya itu pakainya kaca transparan kelihatan. Nah biasanya kan kelakuannya ente kan pakainya kolornya udah pendek, kadang mending kalau pakai kolor, ya kan? Yang di bawah misalnya ada jamaahnya biar lihat ke atas, nah itu apaan tuh? Sholatnya sah apa enggak? Kalau dari bawah kelihatan sholatnya sah tetap karena dari bawah, ya dari bawah. Tapi kamu jangan ekstrim nanti bikin masjid model baru kayak gitu. Gak usah. Bilibasin tohirin dengan pakaian yang suci. Ya mesti harus suci pakaiannya. Tapi kan udah jelasin harus yang kita pakai itu harus suci. Ini masalah aurat itu bukan hanya wajibnya itu ketika sholat saja, ya. Jadi wajibnya itu di luar sholat juga wajib menutup aurat, ya. Wajib menutup aurat. Termasuk juga ketika sendiri, meskipun hanya yang terbatas, ya. Ketika di depan laki-laki yang ajnabi itu batasannya itu sampai apa? Ketika di depan keluarganya atau perempuan yang sesama muslimah itu batasannya sampai apa, dan juga ketika dengan wanita yang bukan muslimah, ya itu batasannya sampai apa, itu ada terperinci itu kalau aurat di luar sholat, kecuali kalau misalkan untuk hajat misalnya kayak orang nyapu di rumahnya sendiri kan mungkin pakai gamis terus ya, biasanya kan gerah atau gimana. Kalau di dalam rumah ya boleh pakai yang enggak sampai semuanya ditutupin nggak masalah, tapi di rumahnya sendiri dan nggak ada ajnabi, ya. Lagi ada tamu suaminya misalnya, ini orang suaminya ada tamu, dia sengaja nyapunya pakainya, wah ini pelanggaran, ini model kayak gini nggak boleh. Ada yang namanya aurat nadhor, ada yang namanya aurat satir. Aurat nadhor itu yang tidak boleh kita lihat, ya, yang tidak boleh kita lihat. Kalau yang satir itu yang wajib kita tutup. Terus Salis yang ketiga nih, syarat sahnya sholat yang ketiga itu adalah al-wukuf ala makanin tohirin. Al-wukuf berdiri. Al-wukufu ngadeg ala makanin tohirin ing atase panggonan kang suci. Wala tasihhu sholatu syakhsin yulaki ba'du badanihi aw libasihi najasatan fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Maka tidak sah sholat seseorang yang sebagian badannya atau sebagian pakaiannya bertemu dengan najis. Ya, baik dia itu ketika ruku, ketika duduk ataupun ketika sujud. Kalau misalkan dia lagi dalam keadaan posisi berdiri, dia nggak bertemu dengan najis, cuman di depannya itu ada kotoran kering.
Ya, giliran sujud dia nempel pas di jidatnya begini. Plek, meskipun kering, ya maka sholatnya batal. Apalagi kalau basah, plek, aduh, jadi kayak India ininya. Ya kan? Nah, itu. Yang keempat, warobi, anapun utawi kang kaping papat iku al ilmu ngerti bidukhulil waktu kelawan mlebune waktu. Yang keempat itu mengetahui masuknya waktu sholat atau menduga masuknya waktu sholat. Jadi masuknya waktu sholat itu harus dengan yakin, ya, harus dengan yakin. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan banyak sekarang. Oh, sekarang HP juga bisa ada jamnya, ada jam waktu-waktu sholat, ya kan? Terus kalau kalau nggak yakin dengan don dugaan, nah, don itu 60% ke atas dugaannya, jadi nggak hanya sekitar menduga-duga tapi dugaannya itu lemah. Kalau nggak ngerti masuknya waktu sholat atau tidak yakin bahwa dia sholat itu berada dalam waktunya, maka tidak sah meskipun sholatnya itu pas di waktunya. Misalnya begini, ada orang sholat karena bangun tidur, ya karena bangun tidur dia dikerjain sama temennya. Jamnya diputer jam jam apa namanya jam 11 misalnya. Padahal udah jam satu, berarti udah masuk waktu duhur. Diputer jamnya jam 11 karena dia bangun tidur, dia posisi bingung ya kan. Nggak sadar begitu bangun, nggak lihat jam, dia langsung ngambil air wudhu, terus kemudian dia wudhu, terus sholat. Ya. Terus sholat. Nah, ketika selesai sholat ditanya sama temennya, ente sholat apa? Sholat duhur. Yakin emang jam berapa sekarang? Sekarang tuh, loh kok jam 11 sih? Kayaknya anak tadi tidur jam setengah 11 deh, kok baru setengah jam 2, perasaan udah lama tadi tidurnya. Ah, salah ente belum masuk duhur, kamu udah sholat, gak sah sholatnya. Eh, bang ya, ya berarti dia nggak yakin, ya kan nggak yakin karena tadi sebelum sholat dia itu belum melihat jam, berarti dia nggak yakin meskipun jatuhnya itu melaksanakan sholatnya itu tepat pada waktunya, tapi karena nggak yakin maka dia sholatnya tidak sah karena nggak tahu bahwa ini sebenarnya memang udah masuk waktu sholatnya. Ya, karena apa namanya ibadah itu dianggap itu sahnya finafsil amri wa dhonil mukallaf. Itu memang kejadiannya itu tepat perkaranya dan juga donnya itu benar. Ya donnya itu enggak benar alias lemah dugaannya, hanya wahm. Wahm itu ya dugaannya lemah, maka tidak sah kalau begitu. Yang kelima, wal khamis, yang kelima itu istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Baik di sholat fardu maupun sunnah, kecuali sholat sunnah yang sholat dalam keadaan sangat takut, ya siddatul khauf namanya, sangat takut. Atau sholat sunnah dalam kendaraan, kiblatnya itu kemana arah kendaraan itu kiblatnya kalau orang sholat sunnah dalam kendaraan. Ya tapi kendaraannya kendaraan apa dulu? Kendaraan mobil misalnya. Jangan kamu naik motor sendirian sholat, gimana? Kalaupun bonceng juga kan susah nanti. Giliran mau ruku begini malah jeblok yang di depannya. Tapi bagi apa namanya di kapal, ya, kapal laut besar,
ya, kapal laut besar, selain nahkodanya itu harus menghadap kiblat. Selain nahkoda harus menghadap kiblat. Kenapa? Karena sudah disediakan di situ, biasanya ada masjid. Karena dapat cerita itu dari teman-teman yang pada merantau ke daerah sana, Makassar. Itu kan di lautnya itu lama tuh, dari Jawa, Makassar sana Sulawesi. Ya, jadi itu ada masjidnya di dalam kapal dan kiblatnya itu bolak-balik. Ada dua, maksudnya tempat mihrab masjidnya itu ada dua. Karena kan kalau misalkan ke sana, berarti mihrabnya sebelah sini. Nanti kan geser kalau misalnya ke arahnya sini, berarti kan sebelah sana kan. Jadi ada dua, dua-duanya itu imamnya bisa pindah-pindah mihrabnya, tempat imamannya. Gitu. Kalau nahkoda mah apa namanya ya, namanya nahkoda lagi nyetir ya kan. Itu kemana arah kiblatnya daripada nanti nyetir dia lagi sholat tapi malah nabrak es batu jadi kayak Titanic nanti pada bubar. Terus menghadap kiblat dengan apanya? Menghadap kiblat dengan dadanya. Ada menghadap kiblat itu secara hakikatnya dan ada secara hukum, hakikatan wa hukman. Pada posisi apa menghadap kiblat secara hakikatnya? Yaitu dalam posisi berdiri dan dalam posisi iktidal duduk. Itu harus dadanya itu menghadap kiblat. Tapi kalau hukman secara hukum ya kalau orang dalam keadaan sujud itu namanya dadanya ke bawah, ya, ruku itu namanya hukman, hukumnya dia menghadap kiblat. Jadi kalau misalkan ada orang sholat itu Allahu Akbar, tolak-tolak ini, sah enggak sholatnya? Sah apa enggak? Sah, cuman kan enggak tata krama ya. Dia punya ada masa orang sholat begini-begini. Dikira malaikat lagi ngabsen apa sih ya sholat begini-begini, tengok terus. Cuman dadanya tetap sah. Nah beda lagi kalau orang sholat misalnya begini. Loh, sangin khususnya begini-begini goyang-goyang. Ya kira lagi dangdutan apa sih sholat begini-begini. Nah ini kan arah kiblatnya itu kan geser dadanya ya kan. Nah ini kalau kayak gini nggak sah dia. Kalau sadar ikut kayak gini batal berarti sholatnya harus dia mengulang lagi. Kalau misalkan dia masih dalam keadaan jamaah langsung takbiratul ihram lagi ikut imam. Nah ini tadi apa? Wayajuzu dan boleh tarku istiqbalil kiblati meninggalkan menghadap kiblat. Boleh meninggalkan menghadap kiblat fi halataini ing dalam tingkah loro alias di dalam dua keadaan. Dalam keadaan dua keadaan. Yang pertama fi syiddatil khaufi. Pertama pada rasa takut yang sangat ya misalnya orang muslimin lagi berperang dengan orang kafir. Nah, itu ada tata caranya di salat syiddatul khauf. Terus wafin nafilati dan pada sholat sunnah bis safari di dalam perjalanan. Alar rohilati di atas tunggangan itu boleh. Jadi ada berapa? Coba ulangi. 1. Suci dari hadas dan dari najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, diri dari tempat yang suci. Yang keempat, yang kelima,
menghadap kiblat. Nah, ini tambahan ya. Tambahannya itu dia harus apa namanya? Harus mengerti fardunya sholat. Harus mengerti fardunya sholat. Maksudnya gimana Pak? Harus mengerti fardunya sholat. Ya kamu ngerti kalau sholat yang 5 waktu itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah wajib. Itu kamu sadar betul itu. Gak boleh kamu meyakini itu sunnah. Karena kalau kamu meyakini sunnah, maka suatu saat kamu bisa meninggalkan sholat. Nah, itu harus mengerti dan harus yakin bahwa itu adalah wajib. Dan selanjutnya harus mengerti rukun-rukunnya dan diyakini bahwa itu maksudnya bahwa rukun-rukunnya itu bukan sunnah. Bahwa rukun-rukunnya itu bukan sunnah. Maksudnya begini, ya kan ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada rukun fi'li. Ya, ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ya kan? Nah, kita harus tahu nih rukun itu berarti kan artinya yang wajib. Itu apa saja gitu. Itu harus membedakan dan tidak boleh ya kita menganggap bahwa satu rukun itu adalah sunnah. Contohnya hukum membaca Fatihah di dalam sholat hukumnya apa? Wajib. Kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Begitu. Itu harus diyakini bahwa itu adalah wajib. Terus tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir itu hukumnya apa? Rukun, ya kan? Beda sama tasyahud awal. Kalau tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah abad. Yang kalau ditinggalkan itu menjadikan sebabnya sunnah sujud sahwi. Nah, dari rukun-rukun itu nanti yang akan kita pelajari karena kita belum masuk ke babnya, ya itu harus kita meyakini. Pak, terus kalau misalkan ada orang sholat menganggapnya bahwa satu rukun itu sunnah gimana nggak sah? Tapi kalau ada orang menganggap semua gerakan itu dianggapnya wajib semua, fardu semua, gimana sholatnya? Kalau itu sah. Makanya ngajarin orang misalnya ada orang baru masuk Islam atau orang udah sepuh ya. Ya udah pokoknya Mbah panjenengan niki salatnya kados niki mawon. Kamu salat engkau salatnya begini saja. Pokoknya dilaksanain semua ini. Supaya karena takutnya nanti bingung mana ini fardu, mana ini sunnah. Oh nggak tahu, akhirnya malah bingung, malah nggak sholat. Udah ini aja begini sholat. Ya. Itu kira-kira wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Gak ada pertanyaan ya jelas ya.